Halo semuanya, ketemu lagi dalam seri Matematika Bisnis 2. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan melihat metode simplex. Nah, di sini kita ingin menyelesaikan masalah minimisasi berikut ya, minimal dari C dengan kendala-kendala sebagai berikut, dan kita ingin gunakan metode simplex. Nah, dalam metode simplex kita ingin menggunakan kendala atau masalah optimalisasi yang baku. Nah, yang baku itu seperti apa? Yang baku adalah masalah optimisasinya harus berbentuk maksimisasi, bukan minimisasi. Dan seluruh kendalanya ini harus berupa tanda sama dengan. Nah, jadi kita perlu mengubah terlebih dahulu masalah ini menjadi masalah maksimisasi. Dan ini caranya mudah, jadi kita akan definisikan P itu adalah minus dari C. Nah, meminimalkan C ini sama saja memaksimalkan minus C, gitu ya. Jadi kita akan punya maksimum dari P yang adalah 5x1 ditambah 10x2 ditambah 8x3. Kendalanya seperti apa? Karena kita punya kendala di sini, kendalanya tak negatif, maka kita bisa ubah si tanda lebih kecilnya menjadi lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan cara menambahkan yang kita namakan oleh slack variable ya. Kita tambahkan variabel yang tidak negatif ya. Ini menjadi sama dengan. Lalu kita punya 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3. Ini saya tulis di sini ya. Ditambah s2 gitu. Ini tadi 18, ini 60. Lalu yang ketiga adalah 2x1 ditambah 4x2 ditambah 5x3 ditambah select variabel yang ketiga. Ini sama dengan 100. Nah, setelah ini kita akan bentuk matriks simplex atau tabel simplex awalnya. Yaitu dengan menyusun sebagai berikut ya. Jadi x1, x2, x3, S1, S2, S3, lalu ada P, lalu ada konstanta ya. Jadi saya beri nama konstantanya K gitu. Nah, di sini kita punya kita beri garis dulu di sini. Kita siapkan dulu ya. Jadi ini kita masukkan koefisien-koefisien dari kendalanya. Ya, jadi di sini 1 1 1 1 0 0 0. Konstantanya ini ya, 18. Selanjutnya, untuk kendala kedua kita punya 3, 5, 2, 0, 1, 0, 0. Konstantanya 60. Lalu untuk yang ketiga 2, 4, 5, 0, 0, 1, 0. Konstantanya 100. Lalu untuk fungsi objektifnya kita akan peroleh di sini kita bisa tuliskan ini menjadi minus 1, maksud saya ini 1 ya. Lalu ini minus dari ruas kanannya. Jadi minus 5, minus 10, minus 8, 0, 0, 0. Dan ini konstantanya 0. Nah, disinilah nanti munculnya nilai maksimum gitu ya. Nanti kita akan lihat. Pertama-tama, setelah kita sudah membentuk tabel simplex awal, kita ingin mencari pivot. Nah, pivot ini kita cari awalnya dengan menentukan kolom pivotnya. Kolom pivot ditentukan dari bilangan yang paling negatif di baris paling terakhir. Dalam kasus ini adalah min 10. Jadi ini adalah kolom pivotnya. Lalu untuk menentukan baris pivotnya antara baris 1, baris 2, atau baris 3, kita lihat perbandingan atau rasio antara konstanta dibagi dengan elemen di kolom keduanya. Jadi dalam kasus ini kita buat kolom tambahan, ini rasio gitu ya. Kita punya 18 dibagi 1 yaitu 18, 60 dibagi 5 itu 12, 100 dibagi 4 itu 25. Jadi baris pivotnya adalah baris yang kedua karena kita ingin menentukan rasio yang paling kecil. Jadi kita akan punya ini adalah elemen pivotnya ya. Baris kedua, kolom kedua. Nah, maka dari itu kita akan habiskan seluruh kolom pada
X2 ya. Jadi kita ingin membuat ini 0, 0, dan 0 dengan melakukan OBE tertentu ya. Nah, kita akan lihat OBE-nya sebagai berikut. Jadi kita akan habiskan, ini saya tuliskan lagi tabel simplexnya ya. X1, X2, X3, S1, S2, S3, P, dan konstanta. Nah, jadi di sini kita bagi dulu kolom kedua dengan 5 ya. Jadi kita punya 3/5, 1, 2/5, 0, 1/5, 0, 0, 12. Ya, ini jadi saya akan lakukan OBE sekaligus ya. Nah, lalu kita kurangkan ke baris pertama, berarti kita kurangkan 1 gitu ya. Jadi ini 0, lalu ini 1 dikurangi 3/5 itu 2/5, lalu 1 dikurangi 2/5 itu 3/5. Selanjutnya kita punya ini 1, ini minus 1/5, 0, 0, 18 kurang 12, 6. Ya. Selanjutnya kita akan kurangkan baris ketiganya, berarti kita harus kurangkan 4 kali baris kedua. Jadi kita punya di sini 0, lalu di sini 2 dikurangi 4 kali 2 dikurangi 4 kali 3/5. Itu 2 dikurangi 12/5. Sehingga kita punya minus 2/5. Ya. Selanjutnya ini 5 dikurangi 4 kali 2/5. Kita akan punya ini 25/5 ya. Lalu 25/5 dikurangi 8/5. Kita punya 17/5. Lalu ini 0, ini jadi minus 4/5 ya. Minus 4/5, lalu ini 1, ini 0. Dan hasilnya ini 100 dikurangi 18 kali 4 ya. Jadi 52. Selanjutnya untuk kolom yang paling bawah, maksud saya baris yang paling bawah, kita juga ingin membuat ini berarti menjadi 0 yang ini. Berarti kita harus tambahkan 10 kali baris kedua. Jadi di sini 0. Jadi kita punya 3/5 kali 10 itu 6. Jadi min 5 tambah 6, 1. Lalu ini kita punya 2/5 kali 10, 4 ya. Min 8 tambah 4, min 4. Lalu ini 0. Lalu ini 1/5 dikali 10, jadi 2 ya. Ditambah 0 karena itu. Ini 0, ini 1. Dan di sini menjadi 12 dikali 10 ya, 120. Gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa baris terakhir masih mempunyai elemen yang negatif. Maka simplex di sini belum selesai. Nah, jadi simplex itu akan selesai apabila seluruh elemen pada baris terakhir ini seluruhnya positif. Dalam kasus ini, di kolom ketiga ini masih negatif. Jadi kita akan pilih, dan ini karena ini satu-satunya kolom negatif, jadi ini menjadi kolom pivot. Nah, untuk menentukan baris pivotnya, kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Jadi kita akan menentukan rasio. Rasionya di sini 6 dibagi 3/5 itu adalah 10. Lalu 12 dibagi 2/5 itu adalah 30. 52 dibagi 17/5 itu sekitar 15,29 ya. Jadi yang terkecil adalah yang ini ya. Jadi elemen pivot kita sekarang adalah yang 3/5. Nah, sekarang saya akan pindah ke tabel yang atas ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan lakukan hal yang serupa. Yaitu kita buat dulu si 3/5 ini menjadi 1. Dengan cara kita kalikan baris pertama, seluruh baris pertama dengan 5/3. Sehingga kita punya di sini 2/3, 0, 1. Ini tadi 5/3, lalu ini minus 1/3, 0, 0. Lalu ini 6 dikali 5/3. Kita punya di sini 10 gitu ya jadinya. Jadi di sini bisa kita peroleh untuk baris keduanya ini adalah 1/3,
minus 2/3 1/3 0. Dan untuk konstantanya kita akan punya 8. Untuk baris ketiga berarti kita harus kurangkan dengan 17/5 dari baris pertama. Jadi di sini kita punya 0 ya tentunya. Selanjutnya kita akan punya di sini minus 8/3 0. Lalu ini minus 17/3 1/3 10. Sehingga kita peroleh untuk konstantanya jadi 18. Dan untuk bagian paling bawah, baris paling bawah, kita akan tambahkan dengan 4 kali baris pertama. Ini menghasilkan 11/3 0, 20/3 2/3 0, 1. Dan ini hasilnya adalah 120 ditambah 4 kali 10, 160 jadinya ya. Dan kita bisa lihat pada baris terakhir, ini seluruh elemennya sudah positif. Maka metode simplex selesai. Dan sekarang kita akan mulai menentukan solusinya. Kita akan tentukan di sini. Oke, jadi saya hapus dulu tabel simplex yang sudah kita pakai tadi. Nah, kita mulai lihat dari baris keempat. Jadi di baris keempat, koefisien yang tidak 0 adalah ada X1 ya, 11/3 X1 ditambah 20/3 X2 ditambah 2, maksud saya bukan X2 tapi S1 2/3 S2 ditambah P. Ini sama dengan 160. Jadi kita punya persamaan ini. Nah, di sini kita bisa memilih seluruh koefisiennya. Maksud saya seluruh variabelnya ini menjadi 0. Dan kita akan punya P-nya 160. Selanjutnya pada baris ketiga, tadi kita sudah lihat bahwa S1, X1, S1, dan S2 sudah kita pilih 0. Maka pilihan terakhir kita adalah S3 ini sama dengan 18. Selanjutnya di baris kedua, tadi kita sudah lihat X1, S1, dan S2 sudah kita buat 0 pada baris terakhir. Sehingga menyisakan X2 ini sama dengan 8. Dan terakhir pada baris pertama, kita lihat bahwa X1, S1, dan S2 sudah kita buat 0. Sehingga menyisakan X3 ini sama dengan 10. Nah, maka dari itu kita sudah peroleh hasilnya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, saya hapus dulu di tabel simplexnya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah 160 karena P-nya 160. Ini dicapai di mana? Di X1-nya ini 0, X2-nya ini 8, dan X3-nya ini adalah 10. Untuk S1, S2, dan S3 kita tidak perlu menuliskannya karena masalah yang awal tidak mengandung S1, S2, dan S3. Nah, karena yang kita lakukan adalah mencari maksimum dari minus C, maka dari itu bisa kita simpulkan nilai minimum dari min C, maksud saya minimum dari C, ini adalah minus 160 ya. Jadi kita sudah peroleh di sini hasil ya, nilai minimumnya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Bye-bye.